Selamat bergabung menjadi keluarga besar di SMA Santa Maria Kabanjahe. Nah, kali ini nakku kita akan belajar mata pelajaran sosiologi untuk kelas 10, terkhusus di kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Nah, sebelum memasuki materi kita, Ibu perkenalkan diri. Nama Ibu adalah Rosa Bina Berukliat, bisa disebut dengan Ibu SB. Dan sebelum memasuki materi pembelajaran kita, mari kita sambut dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Bina. Nah, selamat datang Ibu ucapkan untuk kelas 10. Selamat bergabung menjadi keluarga besar di SMA Santa Maria Kabanjahe. Nah, kali ini nakku kita akan belajar bidang studi sosiologi untuk kelas 10, terkhusus di kelas 10 IPS 1 dan kelas 10 IPS 2. Nah, selanjutnya kita akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita, di mana tujuan pembelajaran kita di bab ini terdiri dari 2 tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu secara energik dan penuh sukacita mampu memahami pengertian sosiologi dan pengertian. Dan yang kedua, ikut serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati mampu menjadi masyarakat yang saling mengasihi. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita di bab pertama ini. Nah, kita langsung masuk ke materi, yaitu sosiologi sebagai ilmu sosial, di mana pengertian sosiologi secara harafiah, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Nah, jadi itu adalah pengertian sosiologi secara harafiah. Dan selanjutnya, di sosiologi kita mempunyai sebuah tokoh atau bisa disebut dengan di mana bapak sosiologi kita bernama Auguste Comte, dan beliau menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Nah, jadi itu adalah pengertian sosiologi dari sebuah tokoh atau bapak sosiologi kita. Nah, selanjutnya beliau adalah Auguste Comte, di mana disebut dengan bapak sosiologi kita. Nah, kita akan membahas identitas dari beliau, di mana bapak ilmu sosiologi dunia. Para ilmuwan sosiologi dunia sepakat kalau beliaulah yang pantas dijuluki dan diaklamasikan sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte yang mempunyai nama lengkap berikut. Dia terlahir pada tanggal 19 Januari dan meninggal pada tanggal 5 September di Paris, dan ahli filsafat Pancasila yang dikenal sebagai ilmu pendiri sosiologi, memberi nama ilmu sosiologi dan menetapkan subjek baru secara sistematis. Nah, selanjutnya kita akan membahas 3 jenis sosiologi. Nah, jadi di sosiologi kita mempunyai 3 jenis, di mana Mannheim mengatakan ada 3 jenis sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi sistematis, dan yang kedua adalah sosiologi komparatif, dan yang ketiga adalah sosiologi struktural. Nah, kita akan membahas satu persatu 3 jenis sosiologi berikut. Yang pertama, sosiologi sistematis, di mana sosiologi ini tersusun secara sistematis, artinya mempunyai sistematika tertentu dengan unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan atau kondisi faktor dari kehidupan sosial. Nah, jadi sosiologi sistematis ini merupakan kondisi faktor dari kehidupan sosial. Nah, yang kedua, sosiologi komparatif, di mana sosiologi komparatif dipakai untuk menciptakan subbidang dalam hampir semua ilmu sosial atau bidang lainnya yang terkait erat. Atau sosiologi komparatif ini mempertimbangkan kondisi faktor kehidupan sosial agar bervariasi. Di mana sosiologi sistematis tadi adalah kondisi faktor dari kehidupan sosial, sedangkan sosiologi komparatif merupakan mempertimbangkan kondisi faktor dari kehidupan sosial. Nah, jadi itu perbedaan antara komparatif dan sistematis. Dan yang ketiga adalah sosiologi struktural, di mana sosiologi struktural
adalah sebuah sudut pandang luas dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, jadi di sosiologi struktural terjadilah gejala sosial yang terdiri dari 4. Di antara sosiologi sistematis dan komparatif terjadilah gejala sosial yang terdapat di sosiologi struktural, di mana gejala sosial terdiri dari religius, ekonomi, politik, dan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas objek sosiologi, di mana istilah sosiologi berasal dari kata socius dan logos. Socius diambil dari bahasa Latin berarti kawan, dan logos diambil dari bahasa Yunani berarti kata atau berbicara. Nah, jadi sosiologi berarti ilmu yang mempelajari masyarakat. Nah, jadi yang paling utama di objek sosiologi itu adalah masyarakat. Nah, jadi di gambar di samping sudah menunjukkan keadaan suatu kelompok atau masyarakat. Nah, jadi objek sosiologi itu adalah masyarakat. Nah, kita akan membahas apa itu masyarakat. Nah, jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, di mana masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Nah, biasanya hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Nah, jadi itu maksud atau pengertian dari masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas manusia sebagai makhluk individu, di mana manusia sebagai individu memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Nah, jadi ibu beri contoh, terdapat 2 orang kembar, walaupun mereka hampir persis secara fisik, tetapi belum tentu mempunyai kepribadian yang sama. Nah, jadi setiap manusia itu mempunyai kepribadian yang masing-masing atau kepribadian yang unik. Nah, selanjutnya kita akan memasuki manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika dia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Manusia harus hidup dalam masyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial positif. Nah, jadi itu makna dari manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, kita akan membahas studi sosiologi, di mana studi sosiologi itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah hubungan timbal balik antar manusia satu dan manusia lainnya. Dan contoh dari studi yang pertama ini, contohnya seperti seorang guru dengan murid, di mana hubungannya adalah siswa membutuhkan ilmu sedangkan guru membutuhkan pekerjaannya. Nah, jadi itu dimaksud dari hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Dan yang kedua adalah hubungan antara individu dengan kelompok, di mana contohnya adalah pembina upacara sedang berpidato saat upacara. Nah, jadi hubungannya di sini, di mana pembina upacara sebagai individu dan yang mendengarkan pembina upacara saat pidato adalah kelompok, yaitu siswa. Nah, jadi itu contoh dari hubungan antara individu dengan kelompok. Dan yang ketiga adalah hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Nah, jadi contoh seperti ini, contohnya seperti pertandingan olahraga, di mana tim A bertanding dengan tim B. Nah, jadi itu hubungan antara kelompok yang satu dan kelompok lainnya. Dan yang terakhir adalah proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Nah, jadi proses yang timbul di antara 3 hubungan di atas yaitu interaksi sosial, di mana proses yang timbul dari hubungan antara masyarakat adalah interaksi sosial, yaitu antara manusia dengan manusia lainnya, antara individu dengan kelompok, antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas
Unsur-unsur masyarakat yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, sejumlah manusia yang hidup bersama dalam waktu yang relatif lama. Nah, jadi ini contohnya seperti interaksi antar warga negara. Dan yang kedua, memiliki sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Nah, ini contohnya seperti seseorang bergaul dalam waktu yang lama, yang mengatur hubungan antar manusia. Nah, jadi ini adalah identik dengan komunikasi yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, manusia yang hidup bersama merupakan suatu kesatuan. Nah, jadi ini contohnya seperti rasa identitas yang kuat dan mengikat semua warga masyarakat. Nah, jadi terciptalah suatu kesatuan di kelompok masyarakat. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai manusia yang hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan. Nah, jadi contohnya ini seperti adat istiadat. Nah, jadi itu adalah unsur-unsur dari masyarakat. Nah, jadi sekian materi kita di pertemuan pertama ini, Nakku, dan kita akan masuk ke tugas atau kita akan membahas 5 tugas. Yang pertama dan soal yang kedua, Ibu akan buat di video pembelajaran, sedangkan soal nomor 3, 4, dan 5 Ibu akan membuat di Google Classroom di forum tugas. Nah, jadi Ibu harapkan untuk anak-anak semua agar menonton video pembelajaran dari awal sampai akhir agar kalian dapat melihat soal pertama dan soal kedua, di mana soal pertama ini adalah definisikanlah makna dari sosiologi dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan soal yang kedua, siapakah nama tokoh yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi? Nah, jadi itu soal pertama dan kedua yang Ibu buat di video pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk anak-anak Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, jadi Ibu harap kalian bertanya apa saja yang kurang mengerti pada saya Ibu menjelaskan, dan dapat bertanya di kolom komentar YouTube atau kolom komentar Google Classroom kalian, dan segera akan Ibu jawab pertanyaan kalian. Nah, dan Ibu tutup materi kali ini dengan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina.